Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, gak usah kenalan lagi. Oke, jadi kita udah ada di materi ketiga tentang otomatisasi tata kelola keuangan. Jadi pada minggu kali ini kita akan membahas satu materi lagi, yaitu mengenai siapa aja sih yang melakukan tugas administrasi keuangan itu. Lalu selanjutnya kita juga akan mengulas kembali materi yang 2 minggu kemarin. Setelah itu akan ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini wajib banget buat teman-teman dijawab karena akan dimasukkan ke dalam nilai ulangan harian. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya dimasukin nilai ulangan harian sih yang pentingnya, tapi kehadiran kalian gitu loh, kehadiran teman-teman semua. Karena di video pertama itu kehadirannya bagus ya, lumayan, cuma ada 1-2 orang lagi yang tidak absen. Dan di video yang kedua itu kurang banget nih yang hadir, hanya ada beberapa orang, belasan orang dari jumlah keseluruhan OTKP 1 dan OTKP 2 itu kan lumayan banyak. Nah, tapi cuma beberapa orang aja yang absen seperti itu. Nah, pada materi yang ketiga ini kakak akan membudayakan latihan, dan kalian harus isi baik-baik, dicatat, ditulis. Setelah selesai mengisi, setelah selesai menonton video ini juga, si jawabannya langsung dijapri ke kakak, difotoin aja, kak ini jawabannya, tapi yang jelas gitu ya, dijapri ke WhatsApp seperti itu. Oke, paham dong? Jangan lupa ya, semangat selalu. Oke, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai petugas administrasi keuangan ya. Jadi benar banget, sesuai dengan yang 3 ditulis di sini, itu ada sekretaris, bendahara, dan financial manager. Yang pertama kita akan membahas mengenai sekretaris dulu ya. Pasti teman-teman di sini udah nggak pada asing dong dengan sekretaris. Secara jurusan OTKP pasti udah tergambar kalau sekretaris itu kayak gimana. Nah, begitupun pada administrasi keuangan. Jadi di perusahaan atau di kerjaan manapun biasanya seorang sekretaris itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena potensi dan skill yang dipunyai oleh sekretaris itu membantu banget untuk membereskan pekerjaan. Pada administrasi keuangan ini, sekretaris merupakan salah satu profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Jadi sangat membantu banget gitu loh. Ini ada beberapa contoh-contoh dari sekretaris. Itu bukan ya. Yang tadi itu iklan. Oke. Nah, ini nih ada yang super sibuk banget, ada yang kayak gitu dah. Pokoknya itu adalah sekretaris-sekretaris yang mana insya Allah bakal ada di antara kalian yang bakal jadi sekretaris. Amin, amin, amin. Oke, langsung saja kita ke nomor yang kedua, yaitu bendahara. Nah, udah ada pengertiannya. Jadi bendahara itu adalah seseorang yang bertugas untuk menyimpan buku sekaligus mengelola keuangan di suatu organisasi. Jadi teman-teman di sini semua pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya bendahara. Yap, bener banget, yaitu yang suka nagihin uang. Pasti nih kepikirannya yang suka nagihin uang kas, terus megang uang dan lain sebagainya. Itu bener banget. Nah, di administrasi keuangan bendahara sangat dibutuhkan karena di sini juga bendahara selain menyimpan uang, tapi kan mencatat segala pemasukan, pengeluaran dari uang-uang tersebut agar tidak ada uang yang hilang atau yang habis gak jelas kayak gitu. Oke, langsung saja yuk kita ke yang terakhir, yaitu ada finance manager atau manajer keuangan kayak gitu. Ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menerima serta mengulas laporan kas dan juga menyetujui permintaan uang tunai. Dari namanya aja manajer, udah otomatis artinya itu kayak atasan gitu loh ya. Nah, jadi betul banget kalau manajer itu atasan dari bendahara dan sekretaris. Di sini juga kan tugasnya itu menyetujui permintaan keuangan. Nah, karena yang bisa menyetujui permintaan keuangan itu kan hanya atasan. Jadi seorang bawahan itu nggak bisa seenaknya membeli barang semaunya gitu loh, tapi harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu, yaitu termasuk harus meminta izin kepada manajer seperti itu. Nah, tugas manajer ini bertanggung jawab juga dalam
keseluruhannya gitu. Jadi bertanggung jawab terhadap uang, laporan keuangan dan lain sebagainya. Oke, pada minggu yang kemarin itu kan kita sudah membahas mengenai tugas financial administration. Nah, di salah satu tugasnya itu ada yang nomor 2 ini membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga, ada chat, aduh. Seperti yang sudah dijelaskan juga, itu kan ada beberapa tahap dalam membuat laporan keuangan. Itu ada yang pertama kayak mencatat pemasukan, yang kedua mencatat pengeluaran, terus yang ketiga itu ada buku kas umum, lalu ada juga buku stok barang dan buku inventaris barang. Nah, itu selanjutnya kakak akan menunjukkan atau menampilkan kepada teman-teman semua, ini loh contohnya, ini loh seperti ini loh formatnya, biar kita sama-sama paham. Langsung aja ke gambar yang pertama, yaitu mengenai pemasukan. Nah, ini adalah contoh buku pemasukan kas. Ini kakak buat dadakan banget, jadi sesuai dengan biar gampang aja gitu kita ngingetnya, disederhanakan juga ini sih formatnya. Nah, dari format yang pertama langsung aja kita ke yang kolom nomor ini diisi biasa oleh kayak nomor 1, 2, 3. Nah, untuk kolom hari dan tanggal, hari koma tanggal, ini diisi pada hari di mana kita menerima pemasukan atau uang tersebut. Jangan lupa dicatat karena itu penting banget. Nah, untuk jenis pemasukan ini bisa diisi sama siapa nih, kita dari siapa menerima uang tersebut. Lalu jumlahnya berapa untuk di kolom jumlah, dan yang terakhir ada kolom saldo. Nah, ini saldo ini adalah jumlah keseluruhan uang yang kita terima. Seperti itu. Nanti di bawahnya biasanya ada total jumlah. Nah, semoga aja kita bikin bareng-bareng format tersebut. Jangan sampai uang yang kita masukkan itu nggak jelas gitu loh. Kalau misalkan dicatat di format buku pemasukannya kayak barusan, kayak ini, kan jadi teratur uang yang kita terima dari siapa aja, dan kalaupun ada pengeluaran pasti kita akan catat juga gitu loh. Dan yang terpenting satu itu adalah uang yang kita terima kita tahu dari siapa dan kita tahu jumlahnya berapa, seperti itu. Oke, langsung saja kita yang kedua, yaitu format buku pengeluaran. Tadi udah pemasukan, berarti sekarang pengeluarannya. Nah, untuk format pengeluaran ini rada-rada banyak ya. Kita ngikuti aja struktur dari sananya. Ini yang pertama kolom tanggal, itu biasa sesuai tanggal kita nerima atau pengeluaran. Lalu ada ini kolom selanjutnya, itu nomor bukti pengeluaran kas. Ini biasanya diisinya sesuai dengan kode dari perusahaannya. Nomor cek juga sama. Lalu langsung aja ke kolom keterangan. Nah, di kolom keterangan ini baru deh dicatat apa aja pengeluaran yang telah kita keluarkan. Seperti itu. Ini contohnya kayak pembelian peralatan, terus toko surya, terus ada juga upah gaji. Nah, pada kolom keterangan ini kita beli apa aja ditulis. Beli bahan makanan atau beli peralatan-peralatan toko itu kita juga tulis. Sama sampai ke upah-upah gaji karyawan kita. Seperti itu ditulis. Jadi biar ada jejaknya. Nah, kolom selanjutnya yaitu kan ada debit dan kredit. Kolom ini digunakan atau fungsinya untuk mencatat berapa jumlah yang kita keluarkan tersebut. Jadi ini kan contohnya kayak pembelian, misalkan kayak kita contohkan dulu aja pembelian rak buku itu harganya 2.750 misalkan kayak gitu ya. Jadi ini no-nya dikurangi 3 gitu ya. Lalu ini peralatan itu 450.000 misalkan. Terus toko surya 600.000 seperti itu. Jadi dua kolom debit dan kredit ini dikhususkan untuk menyimpan harga-harga pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, selain itu arti dari debit itu adalah kita bayar keluar tanpa dengan uang cash gitu, tanpa ngutang dan lain sebagainya.
Jadi uangnya langsung pada hari itu juga gitu. Nah kalau misalkan kredit itu kita kayak beli barang sekarang tapi bayarnya nanti gitu belakangan. Pokoknya insya Allah paham lah kalau misalkan kredit dan debit ini ya. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, kita akan praktikan langsung nanti pada saat kita belajar di sekolah ya. Jadi berdoa aja biar kita cepet-cepet masuk, oke? Nah selanjutnya ini ada buku kas umum. Seperti yang di minggu kemarin dijelaskan bahwa buku kas umum itu adalah buku yang dimana buku pengeluaran dan buku pemasukan itu dijadikan satu, yaitu namanya buku kas umum. Nah ini adalah contoh dari format buku kas umum itu sendiri. Di sini di kolom yang pertama, tapi ini kurang nomor ya, dibiasakan setiap kita membuat kolom itu ada kayak untuk nomornya ya di paling sebelah kirinya. Ini ada uraian. Nah, uraian ini diisi dengan keterangan-keterangan kita, digunakan untuk apa saja atau kita nerima apa saja. Lalu ini yang kolom yang di kedua ada kolom penerimaan atau debat. Nah, pada kolom kali ini diisi oleh kita nerima uang dari mana saja. Ini contohnya dari nih, penjualan tunai 325 ribu. Nah, jadi ini kayaknya usahanya usaha penjualan. Jadi hasil dari penjualan tunai kan kita pasti terima dong. Itu adalah disebutnya itu adalah pemasukan kita. Nah, pemasukan ini bisa dimasukkan pada kolom penerimaan. Tulis aja di sini 325.000. Ini juga ada penjualan tunai. Berarti ini hasil dari penjualan kita, seperti itu. Lalu di kolom selanjutnya ini ada kolom pengeluaran atau kredit. Ini kita dibayar telepon atau sepidi 250.000 dan biaya listrik dan biaya lain sebagainya. Itu kita masukkan secara detail ke dalam kolom pengeluaran, seperti itu. Lalu saldo yang terakhir. Teman-teman di sini juga pasti udah tahu dong bagaimana cara menghitung saldo. Nah, jadi bener banget cara menghitung saldo itu ialah penerimaan uang yang kita terima dikurangi dengan uang yang kita keluarkan. Nah, hasil dari penjumlahan itu adalah saldo kita, baik itu plus atau minus. Jadi seperti ini contoh dari format buku kas umum. Minggu kali ini kita membahas 3 dulu ya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum.